Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai konstituen kalimat. Ada 5 hal yang dibahas dalam konstituen kalimat. Yang pertama, fungsi inti predikat dan objek. Yang kedua, fungsi inti, subjek, dan pelengkap. Yang ketiga, fungsi non-inti. Yang keempat, kategori pengisi fungsi sintaksis. Dan yang kelima, peran sintaksis. A. Fungsi inti predikat. Verba atau frasa verbal dominan mengisi fungsi predikat, dan dalam struktur fungsi, predikat merupakan sentralnya. Secara kategorial, predikat dapat berupa verba atau frasa verbal, frasa preposisional, adjektiva atau frasa adjektival, nomina atau frasa nominal, dan numeralia atau frasa numeral. Predikat yang termasuk ke dalam kategori frasa verbal juga ada yang menggunakan dua verba secara berturut-turut dalam sebuah kalimat. Contohnya, 1. Para penambang terus bekerja membanting tulang. 2. Pemerintah sudah berusaha mengentaskan warga miskin. Dalam contoh 1 dan 2, terdapat urutan dua verba, bekerja dan membanting tulang, di kalimat pertama. Berusaha dan mengentaskan di kalimat kedua. Urutan kedua verba tersebut bukanlah frasa, karena membanting tulang dan mengentaskan warga miskin merupakan konstituen kalimat tersendiri, yaitu sebagai keterangan cara yang terdapat pada kalimat 1 dan keterangan tujuan yang terdapat pada kalimat 2. Dengan demikian, urutan dua verba bekerja membanting tulang dan berusaha mengentaskan merupakan dua konstituen, yaitu predikat dan keterangan. Adapun frasa verbal yang bisa mengisi predikat hanyalah frasa verbal endosentrik atributif. B. Fungsi inti objek. Fungsi objek hadir dalam kalimat dengan predikat yang diisi verba transitif. Verba transitif ditandai dengan prefiks me, mekan, dan mei. Contohnya, 1. Probo mencabut gugatannya. 2. Terdakwa membenarkan pernyataan saksi. Dan ketiga, aib itu mencederai persahabatan mereka. Dari ketiga contoh di atas, diketahui bahwa 1. Verba berprefiks me, yaitu mencabut, bertransitif dengan objek gugatannya. Yang kedua, verba berkonfiks me kan, yaitu membenarkan, bertransitif dengan objek pernyataan saksi. Dan yang ketiga, verba berkonfiks me i, yaitu mencederai, bertransitif dengan objek persahabatan mereka. Jadi, kategori pengisi objek adalah nomina atau frasa nomina. Ciri lain ialah objek dapat dikatakan subjek jika kalimat aktif itu diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya yang terdapat pada kalimat nomor 1, yaitu Probo mencabut gugatannya, diubah menjadi gugatannya dicabut oleh Probo. Yang kedua, ada fungsi inti dari subjek dan pelengkap. Apa itu subjek? Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu, hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan menurut Spinoza. Subjek merupakan fungsi terpenting setelah predikat bila kalimat tidak diinversi. Pada umumnya, subjek berupa nomina dan frasa nomina. Contohnya, harimau sudah datang. Yang kedua, suaminya kerja lembur. Yang ketiga, mahasiswa baru sedang mengikuti pembelajaran. Ketiga kalimat di atas menunjukkan bahwa posisi fungsi subjek berada di sebelah kiri predikat, sedangkan unsur pengisi fungsi tersebut semuanya bergolong nomina dan frasa nomina. Pada kalimat 1 merupakan nomina dan kalimat 2 dan 3 merupakan frasa nomina. Yang terakhir ada pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat menurut Spinoza. Fungsi pelengkap memiliki perilaku yang hampir sama dengan fungsi objek. Hal ini disebabkan beberapa ciri fungsi pelengkap sama dengan
sebagai ciri fungsi objek. Contohnya, 1. Orang itu bertubuh raksasa. Yang kedua, ibu mengambil air minum. Yang ketiga, ibu sakit kepala. Kalimat-kalimat di atas tidak bisa dipasifkan karena kalimat tersebut mengandung unsur S, P, dan pel. Dan ini adalah fungsi pelengkap secara rinci. Yang pertama berwujud frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa preposisional atau klausa. Yang B berada langsung di belakang predikat jika tidak ada unsur objek, dan bila ada objek maka unsur pelengkap dihadirkan di belakang objek. Yang ketiga tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Yang keempat tidak bisa diganti dengannya kecuali dalam kombinasi preposisi lain selain di, ke, dari, dan akan. Yang selanjutnya ada fungsi non-inti. Fungsi non-inti ini terdiri dari keterangan dan juga modalitas. Keterangan merupakan kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam kalimat. Keterangan yang berupa frasa ditandai oleh preposisi seperti di, ke, dari, dalam, dan sebagainya. Sedangkan untuk keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan konjungsi seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, sehingga, dan lain sebagainya. Keterangan dalam struktur dasar kebanyakan bersifat tidak wajib karena ia merupakan unsur tambahan. Sedangkan kehadiran keterangan yang bersifat wajib apabila keterangan itu merupakan bagian dari kalimat dasar, seperti contohnya dalam kalimat cincin itu terbuat dari emas. Jika kata dari emas dihilangkan, maka akan menimbulkan pertanyaan, cincin itu terbuat dari apa? Keterangan juga dapat menempati posisi awal atau akhir kalimat dalam subjek dan predikat, dan dapat juga menempati posisi antara predikat dan objek berupa anak kalimat. Berikutnya ada modalitas. Menurut Cair dalam bukunya, modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicaranya. Modalitas berkaitan dengan sikap yang diambil oleh pembicara dan menyangkut pandangan subjektif dari pembicara. Kalimat interrogatif atau kalimat yang mengandung pertanyaan tidak bisa disebut sebagai kata modal, karena adanya bentuk gramatikal yang menandai tidak berbeda dengan kalimat yang bermodus indikatif. Modalitas dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama ada modalitas intensional. Tujuannya untuk mengemukakan suatu harapan, ajakan, permohonan, keinginan, dan juga permintaan. Mencangkup kata keinginan, harapan, ajakan, pembiaran, dan permintaan. Yang kedua ada modalitas epistemik, yang tujuannya menerangkan perasaan, kepastian, kemungkinan, keharusan, dan mencangkup kata kemungkinan, keteramalan, keharusan, atau kepastian. Yang ketiga ada modalitas deontik yang berisi suatu permintaan izin atau diperkenankan. Yang keempat ada modalitas dinamik yang menjelaskan kecakapan, kesanggupan, dan juga kemampuan. Mencangkup kata dapat, sanggup, bisa, dan juga mampu. Yang terakhir ada modalitas aletis yang berhubungan dengan kepentingan, keperluan, dan ditandai dengan adanya kata bantu, harus, dan juga wajib. Selanjutnya adalah kategori pengisi fungsi sintaksis. Setiap fungsi sintaksis memiliki kategori dan termasuk dalam klausa masing-masing. Hanya ada satu fungsi yang tidak termasuk dalam klausa apapun, yaitu fungsi predikat. Predikat hanya termasuk dalam kategori verba, frasa preposisi, adjektiva, nomina, dan numerilia.
Yang kelima yaitu peran sintaksis. Peran sintaksis terdiri dari 11 jenis. Yang pertama, agentif atau pelaku. Peran agentif adalah peran yang utama subjek. Peran agentif dapat dibuktikan dengan pertanyaan siapa pelaku tindakan tersebut. Peran agentif dapat ditandai dengan preposisi oleh dalam kalimat pasif. Contoh kalimat, Marisa menyusun laporan hasil seminar. Jika di kalimat pasifkan menjadi laporan hasil seminar disusun oleh Marisa. Peran agentif dari kalimat tersebut adalah Marisa. Yang kedua, objektif atau penderita. Sebagaimana tampak pada perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif, terjadi adanya perubahan peran. Dapat dikatakan bahwa subjek berperan objektif dalam kalimat pasif. Contoh kalimatnya, kualitas sebagai politisi dimiliki oleh Kucai. Rumahnya kemasukan pencuri. Peran objektif bisa juga terdapat dalam fungsi pelengkap. Misalnya, Bima membelikan anaknya sepeda baru. Dalam kalimat sepeda baru adalah pelengkap yang berperan sebagai objektif. Yang ketiga, instrumental atau alat. Subjek dapat berperan sebagai instrumental atau alat. Misalnya, gerobak itu mengangkut pupuk kandang. Kata gerobak berperan sebagai instrumental atau alat. Peran instrumental dapat ditandai dengan preposisi dengan. Misalnya, pupuk itu diangkat dengan gerobak. Peran instrumental dapat dibuktikan dengan pertanyaan alat apa yang digunakan untuk melakukan perbuatan itu. Yang keempat, kausatif atau sebab. Dalam kalimat tertentu, subjek dapat berperan sebagai kausatif dan instrumental. Misalnya, sabun baru bisa menyebabkan noda di baju. Kalimat sabun baru berperan sebagai kausatif. Adapun, subjek dapat berperan kausatif saja. Misalnya, kekurangan gizi yang parah menyebabkan rabun jauh. Kalimat kekurangan gizi yang parah tidak berperan sebagai instrumental karena tidak mungkin diajukan pertanyaan alat apa yang digunakan untuk menyebabkan hal itu. Yang kelima, datif. Dalam bahasa Inggris, peran datif pada subjek ditandai dengan to. Pada parafrasenya dengan bahasa Indonesia berpadanan dengan pada. Misalnya, gadis berkerudung itu menawan hati Wawan. Jika diparafrasa menjadi hati Wawan tertawan pada gadis berkerudung itu. Berdasarkan contoh kalimat kedua itu, subjek pada kalimat itu berperan datif. Yang keenam, benefaktif atau penerima. Peran benefaktif adalah yang menjawab siapa penerima objek. Misalnya pada kalimat, Pak Pos menyerahkan surat itu kepada Arimbi. Berdasarkan kalimat itu dapat dijawab bahwa peran benefaktif ada pada Arimbi. Yang ketujuh, lokatif. Peran lokatif dapat dicontohkan pada kalimat berikut. Antoseno menanami kebunnya buah naga. Antoseno menanam buah naga di kebunnya. Konstituen pada kebunnya di kalimat pertama dan di kebunnya pada kalimat kedua sebagai keterangan dapat berperan menjadi lokatif. Sedangkan buah naga sebagai pelengkap dapat berperan sebagai objektif. 8. Aktif dan pasif. Kalimat aktif selalu ditandai dengan adanya peran agentif pada subjek, juga ditandai dengan peran aktif pada predikat. Misalnya, kakak mencuci mobil bapak. Kata mencuci adalah predikat, maka kata tersebut yang berperan aktif. Sedangkan jika dipasifkan menjadi mobil bapak dicuci oleh kakak. Kata dicuci yang merupakan predikat adalah yang berperan pasif. 9. Medial. Medial biasanya dipakai untuk posisi suatu elemen dalam satuan lingual yang lebih besar. Misalnya pada posisi fonem di awal inisial, di tengah medial, atau di akhir final. Di sini, medial digunakan sehubungan dengan adanya verba refleksif pengisi kategorial predikat. Kalimat dengan verba refleksif, subjek berperan agentif dan sekaligus objektif, dan predikat dengan pengisi kategorial verba refleksif itu berperan sebagai medial. Sebagai contoh predikat pada kalimat berikut. Setelah mengenakan baju, Mustokoweni berbedak dan bercermin di ruang rias. Verba berbedak dan bercermin menyatakan tindakan yang
dilakukan oleh Mustokoweni. 10. Statif dan pengalam. Dari pengisi kategorial fungsi sintaksis, diketahui adanya predikat yang diisi adjektival atau frasa adjektival. Misalnya, pasien itu sudah sembuh. Kedua mempelai itu sangat berbahagia. Konstituen sudah sembuh dan sangat berbahagia bisa menjawab pertanyaan bagaimana keadaan subjek, sehingga keduanya berperan statif. Kemudian, subjek pada kedua kalimat di atas adalah pihak yang mengalami keadaan, sehingga berperan pengalam atau experiencer. 11. Kopulatif dan clarifier. Pembagian peran kopulatif dan clarifier dapat dilihat pada kalimat berikut. Dokter itu adalah spesialis bedah anestesi. Pada kalimat di atas, kata adalah sebagai predikat berperan kopulatif atau menghubungkan. Lalu pada kalimat spesialis bedah anestesi berperan clarifier atau penjelas.